Oke, selamat pagi, Bu Al. Selamat pagi Bu Yanisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur ya. Sesuai agenda kita hari ini, saya akan melakukan supervisi akademik ke Alif ya. Oke. Ya, gimana perasaannya Bu? Deg-degan Bu. Apa saja ya Bu ya. Oke. Anggap saja nanti ketika saya observasi saya nggak ada di situ lah ya. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu Bu Alif, ini beberapa hal terkait rencana pembelajaran ini yang sudah Bu Alif susun ya. Terkait kegiatan kita nanti, tujuan supervisi kita kali ini apa ini Bu Alif? Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Untuk kegiatan supervisi pagi ini, saya sih berharap nanti peserta didik akan jadi lebih aktif dalam melakukan diskusi dalam pembelajaran. Mereka bisa berkolaborasi, bisa dan mengkomunikasikan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka ingin tahu, seperti itu. Oke, berarti ini Bu Alif pingin anaknya bisa lebih berperan aktif nih, terus bisa bekerja sama atau berkolaborasi dan kemampuan berkomunikasinya meningkat. Oke, sebelumnya menurut Bu Alif nih, apa kira-kira nih yang menyebabkan anak-anak tidak mau berperan aktif di kelas ya, dalam kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya sih mereka itu tidak mau berperan aktif itu karena motivasi belajar mereka rendah. Kenapa rendah? Kalau menurut saya karena saya sendiri yang kurang bisa memfasilitasi apa ya pembelajaran mereka agar lebih aktif, kurang memberikan mereka ruang untuk apa ya tentang mengelola pengetahuan dan menyampaikannya. Oke, kalau gitu kompetensi apa nih nanti yang ingin Bu Alif tingkatkan? Berarti terkait upaya untuk meningkatkan peran serta anak ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Alif tingkatkan dari kegiatan kita kali ini? Yang ingin saya tingkatkan itu kompetensi saya dalam memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi peserta didik agar dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan meningkat. Oke, bagus sekali ya Bu Alif ya. Sekarang apa yang nantinya akan Bu Alif lakukan di kelas untuk mencapai target yang tadi ingin Ibu capai? Rencananya di kelas nanti saya akan membuat semua peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi kita nanti membagi peran mereka dalam berdiskusi. Lalu nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menstimulus mereka untuk berpikir kritis dan juga membuat mereka terfasilitasi dalam melakukan diskusi. Oke, bagus sekali Bu Alif. Tapi menurut Bu Alif ini, apakah dengan menerapkan hal-hal tadi ya yang mau direncanakan oleh Bu Alif itu betul-betul bisa membuat peserta didik nanti lebih aktif nggak nih? Terus tadi kan ingin meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi nih. Dengan apa yang akan dilakukan ini, kira-kira bisa nggak anak-anak nanti bisa meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasinya? Kalau menurut pendapat saya, dari gambaran saya, kalau siswa itu sebetulnya dalam pembelajaran itu perlu sedikit dipaksa gitu. Oh iya betul. Pemaksaannya itu dengan cara tadi membagi peran terhadap mereka semua agar semua berperan. Karena ada yang kadang apatis itu sudah aktif lah saya nanti itu dan itu harus kita bagi secara merata. Terus menurut Bu Alif berarti nanti langkah yang akan diambil oleh Bu Alif pasti akan berdampak ya pada anak ya. Insya Allah akan berdampak. Oke. Sekarang bagaimana nanti Bu Alif akan memastikan anak-anak tersebut berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik di kelas? Dengan tadi pembagian peran itu ya Bu, kan berarti setiap anak sudah dapat apa yang harus mereka lakukan. Nah, untuk memastikan mereka melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, nanti saya insya Allah kan berkeliling Bu, berkeliling di setiap kelompok, terus memastikan mereka melakukan apa yang jadi peran mereka dan membimbing kalau mereka ada yang kesulitan gitu. Dan di situ kan juga kemampuan mereka berkomunikasi bisa dilihat. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, seperti itu. Oh, bagus sekali. Oke, sepertinya tadi yang Ibu Alif sudah rencanakan sudah bagus sekali. Kita berharap nanti semuanya bisa berjalan lancar sesuai apa yang direncanakan ya. Jadi untuk obrolan praobservasi kita hari ini saya kira cukup. Nanti tinggal kita masuk kelas, saya akan melihat apakah yang direncanakan oleh Bu Alif nanti bisa berjalan dengan baik atau tidak ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Alif. Terima kasih Bu Yan. Wah, semangat. Semangat. Ya. Terima kasih Bu Yan. Ya, moga-moga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Silakan untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita seharian ini lancar, berkah, kita mendapat pemahaman dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Silakan Mas Dava dipimpin untuk berdoa. Silakan dilanjutkan dengan Asmaul Husnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuluna ridhoka madlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus walihi wa sahbihi illa akhir zaman. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang semua. Oke, coba boleh pengen tahu. Nah, yang ini coba ada yang lagi sedih nggak? Enggak. Oh, tidak. Bok sedih kemarin kita kalah adu penalti 4-2. Marah. Siapa yang lagi marah hari ini? Hendrik marah. Hendrik marah kenapa? Soulmate-nya nggak berangkat. Nah. Ya, bercanda ya. Oke, siapa hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ikari, kenapa Ikari? Sakit apa dia? Ya sudah, kita doakan yang sakit semoga segera sembuh. Yang ada urusan hari ini semoga urusannya dilancarkan. Oke. Sekarang kalian masih ingat kita kemarin sudah belajar tentang apa di bab kemarin yang kita sudah selesaikan? Metabolisme. Metabolisme ada berapa jenis? Dua. Apa sama apa? Anabolisme dan katabolisme. Apa bedanya anabolisme dan katabolisme? Katabolisme itu penguraian. Anabolisme penyusunan. Terus berkaitan dengan energinya bagaimana? Katabolisme menghasilkan apa memerlukan energi? Katabolisme. Yang anabolisme? Nah, kebalik ya. Katabolisme yang menghasilkan energi, anabolisme yang membutuhkan energi. Kemana energi-energi itu? Buat apa kemarin energi-energi yang dihasilkan oleh katabolisme? Energi. Kalian bayangkan kalau tidak terjadi katabolisme di tubuh kalian. Bagaimana itu? Lemes. Terus selain lemes, tidak bisa bergerak. Hubungannya dengan genetika dan pewarisan sifat ini apa? Genetika dan pewarisan sifat itu melibatkan sintesis protein. Sintesis protein itu termasuk anabolisme apa katabolisme? Anabolisme. Anabolisme itu membutuhkan energi yang dihasilkan oleh katabolisme. Jadi kita masih ada hubungan antara bab 1 dan bab 2. Nah, setelah pelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu ini memahami struktur dan fungsi materi genetik. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup untuk ini dulu, materi genetik. Memangnya bab ini kita mau belajar apa aja, Bu? Kita akan belajar tadi materi genetik. Selanjutnya ada sintesis protein, ada pola pewarisan sifat, ada penyakit-penyakit yang diturunkan sampai akhirnya nanti kita akan belajar mutasi. Sudah senang, oke. Nah, tadi kenapa kita belajar itu? Genetiknya juga ada di dalam Al-Quran, ya. Diturunkan dari
Nah, maka kalian ke ibu dan bapak tidak boleh durhaka ya, karena kalian itu dari mereka. Nah, sekarang kalian lihat ini. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Gambar pertama itu apa? Lemon dan tomat. Ketika disilangkan, hasilnya apa itu? Lemato. Sekarang yang kedua. Nah, apa ini? Keluarga berkulit putih. Kamu lihat anaknya? Kulit putih. Nah, ini nggak akan ada kecurigaan biasanya ya. Untung kayak zebra ya, putih, hitam. Tapi itu sifatnya menyatu. Jadi tidak putih, hitam. Tapi sifat kedua orang tuanya menyatu. Seperti itu. Nah, inilah penurunan sifat. Lalu kenapa sifat itu bisa diturunkan? Siapa yang bawa? Ya, materi genetik. Nah, kita akan kenalan sama yang materi, namanya materi genetik. Nah, yuk kita kenalan. Syakila. Suaranya nggak masuk lagi. Di sini aja. Nanti dia nanti kembali. Coba di sini. Bentar ya. Coba di sini. Coba yang ini soal di sini lagi. Masuk ya. Berarti nggak bisa dua lagi ya. Yaudah, kalau suaranya nggak ada itu kan ada teksnya ya. Kalian baca teksnya nggak apa-apa ya. Nah, silakan. No, dimulai. Nah, tuh. Nah, kabel yang itu ini. Jika kita perhatikan, terdapat banyak perbedaan ciri-ciri antara kita dan teman-teman kita. Mungkin ada teman kita yang memiliki postur tinggi, ada Nah, nggak apa-apa, udah, nggak apa-apa. Ini kamu lihat ininya aja nih. Apa? Iya, teksnya. Udah itu biarin aja. Kamu lihat itu di sini. Kalian lihat teksnya. Dibaca teksnya ya. Ada subtitlenya ini. Materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, bahkan beberapa jenis penyakit tertentu. Tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik. Tuh, ayah melalui sel sperma, ibu melalui sel ovum atau sel telur. Nah, itu materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Nah, penggabungan materi genetik inilah akan muncul beberapa ciri yang mirip ayahnya, mirip juga sama ibunya, ya seperti itu. Gen itu bagian DNA yang mempengaruhi sifat menentukan ciri suatu makhluk hidup. Nah itu, ini sel. Nah kita masuk ke inti sel atau nukleus. Nah di dalam inti sel kita ketemu sama kromosom. Di dalam kromosom dia ada DNA tuh yang panjang itu DNA. Yang oranye itu protein histone itu namanya. Di pembelajaran kali ini, kalian tentukan kata kunci. Tadi kan ada nukleus, kromosom, DNA, dan gen. Jelaskan tingkatan organisasi dari nukleus hingga gen. Paling kecil tadi apa? Gen. Gen. Terus masuk ke ya gen DNA. Terus menjadi kromosom. Kromosom ada di dalam nukleus atau inti sel. Inti sel ada di dalam sel. Seluruh tubuh kita terdiri dari jutaan atau triliunan miliaran sel. Seperti itu ya organisasinya ya. Paling kecil adalah gen. Nah ini sel. Nah, coba minta tolong dibacakan. Siapa ini yang mau bacakan? Isa, baca tok isi Isa. Cell is the smallest unit of
an organism, and cells are known as the building block of life. Most human cells contain a nucleus. Hendrik mau menerjemahkan? Oke, ini sudah balik. Nah, ini. Sel adalah unit terkecil dari organisme yang dikenal sebagai komponen pembentuk kehidupan. Sebagian besar sel manusia memiliki nukleus. Terus apa itu nukleus? Nah, inti sel. Ini kalian sudah paham di kelas 11 kan? Iya, kita. Nah, di dalam inti sel tadi ada kromosom. Di dalam kromosom nanti ada DNA dan gen. Ini. Di mana gen itu berlokasi? Nah, itu tadi. Dia ada di nukleus. Nah, sudah kenalannya sudah selesai dengan kromosom. Sudah ada bayangan itu gen, DNA, kromosom. Oke, untuk memperdalam kenalan kalian itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah dibentuk ya. Di sini kelompok RNA, gen, terus DNA, sini kromosom, transkripsi, translasi. Oke, satu kelompok mengerjakan satu LKPD. Ingat, mengerjakannya berkolaborasi, bekerja sama, jangan sendiri. Silakan. Ingat, dikerjakan secara berkelompok. Ini dibaca. Nah, kalian lihat di situ. Bekerjalah dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Yang pertama, kalian lihat gambar itu gambar apa? Sel, di dalamnya ada kromosom, sampai akhirnya nanti ketemu DNA. Nah, yang kedua, carilah informasi tentang struktur gen, DNA, dan kromosom pada sumber belajar yang dapat kalian akses. Kalian boleh streaming di YouTube, boleh nyari artikel di internet, boleh pakai buku paket. Ini ada yang mau pakai buku paket, boleh. Iya. Ya, untuk ini yang kerjain satu tok dulu nggak apa-apa. Karena ini nanti dibagi-bagi, jangan terlalu lama ya diskusinya. Terus silakan. Dalam kegiatan tertentu, kita memerlukan dokumen dan akses pribadi seperti ijazah dan absensi harian yang merupakan sidik jari sebagai bukti otentik kepemilikan kita. Sidik jari digunakan untuk identitas pribadi ini karena semua memiliki sidik jari yang berbeda-beda sehingga dapat membedakan dokumen. Tapi sendirian bebok. Kira-kira kenapa Sendirian aja nggak apa-apa. Sendirian aja. Seperti ini. sidik jari dipengaruhi oleh Sendirian aja. yang ada dalam kromosom terdiri dari asam amino, DNA, dan RNA, dan protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nanti maju kesimpulan ya. Dan berdiameter 1,2 sampai Iya, nanti kalau kesimpulan langsung dibaca aja nggak apa-apa. yang pertama dari spesifik berikut ini ditambah beberapa spesies dari kromosom yang Ada yang foto YouTube tadi yang nggak bisa bersuara. Saatnya jam ketiga kimia. Loh, kenapa Mbak Syakila? Capek? Udah kamu ngerjain nomor berapa emangnya? Oke. Males banget, udah santai-santai. Duduk. Nah, relax yang kemarin balik ajarin itu. Anteng. Nah, tarik nafas. Hembuskan. Kamu hitung 1 sampai 10 sambil merem. Sambil merasakan aliran darahmu, detakan jantungmu. Nah, lepaskan semua, relaksin. Yang pegel-pegel dibuang semua.
Gimana? Ya, lumayan. Oke. Nanti kalau mandan itu gitu lagi ya. Tarik ujung. Kalau capek lagi itu lagi apa? Tarik napas, dihembuskan, hitung 1 sampai 10 gitu. Jadi jangan sepaneng dulu. Kalau susah santai dulu. Jangan ditinggal tidur. Orang rampung-rampung. Gimana? Kamu nomor berapa? Ya. 3. Iya, yang sesuai dengan sekarang ini dulu. Karena nanti iya, kalau RNA itu nanti akan kita bahas makanya tadi di video tidak boleh tampilin karena kita cuma sampai DNA, gen dan kromosom dulu. Nanti berbeda bentuknya. Diskusi tadi apa saja yang kita dapat materinya? Materi genetik itu ada? Apa? Secara garis besar fungsi mereka itu apa? Menurunkan sifat keturunan. Nah, dengan adanya ketiga materi genetik ini kita wajib bersyukur ada kode yang sudah plek gitu loh. Coba kalau bayangkan gak ada gen, ada manusia, bapaknya manusia, anaknya ternyata nanti manusia sih, cuman nanti bulunya penuh dari atas sampai ujung kaki. Tiba-tiba dia punya belalai, bagaimana? Aneh ya. Tapi dengan adanya materi genetik ini memastikan kalau induknya manusia, keturunannya juga manusia, walaupun bervariasi sifatnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya. Ya. Bagian saya ini belum jelas tentang bagaimana keturunan itu tidak mirip dengan induknya, kayak mungkin pernah lihat kok nggak mirip loh sama induknya, dan apakah ada contoh konkretnya? Oh, misal yang tadi ya? Ya, yang macam-macam. Ya. Ya, misalnya kenapa ini anaknya itu kok nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya? Anak kandung, iya, bukan nutur, bukan adopsi. Misal tadi misalnya ayahnya keriting, ibunya keriting, anaknya kok lurus, bisa nggak Bu? Bisa. Ya, ada. Om sama tante saya, nah itu tuh sama-sama putih, terus dia kurus gitu loh, tapi anaknya tuh hitam, terus gemuk, terus dia nggak beda sama sekali, tapi malah mirip sama Jadi, teman mirip apanya? Itu kan, ya itu kan kata mitosnya ada 7 kembaran. Kita di sini mungkin ada miripnya yang orang di Eropa gitu kan. Ya karena itu kan kita kan berasal dari satu keturunan dari Nabi Adam kan. Nah, nyebarnya materi genetik itu walaupun negro sama kulit putih sebetulnya mereka punya kedekatan genetik juga. Seperti itu. Ya. Oke. Tepuk 1. Nah, hari ini apa yang tadi kita pelajari kalian sudah paham? Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang? Tertarik? Pengen tahu lebih jauh tentang genetika? Ya, nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Untuk bab ini kita ada tugas proyek membuat model DNA sederhana. Apa dan bagaimana kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas gimana sih ini tentang apa namanya cara membuatnya, bahannya apa saja. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Harus buat dari bahan apa, bagaimana, itu di pertemuan berikutnya. Sekalian kita bahas replikasi DNA, sintesis protein dan RNA seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan? Belum. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Yang perlu Bu Alif tekankan adalah kita harus selalu bersyukur, terutama dengan ini tadi adanya materi genetik. Kita jadi manusia. Kita lahir dari manusia, kita jadi manusia. Manusia yang seperti manusia yang lain, tidak berbelalai, kita tidak apalagi rambut kita jelas di situ, tidak seperti orangutan yang penuh di seluruh tubuhnya, gitu ya. Kita harus selalu bersyukur dan kalian harus selalu semangat untuk belajar. Belajar itu kalian niatkan untuk beribadah dan salah satu ikhtiar untuk mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan Mas Dafa. Oke, selamat pagi Bu Alis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menghubungi kita untuk menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik kemarin ya kemarin ya. Langsung saja bagaimana nih perasaannya Bu Alif setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Belum Ibu, lega, sudah lega. Dan sekarang senang, semangat karena dengan disampaikan belum bisa saya belum merefleksi untuk memperbaiki pembelajaran ke depan. Bagaimana kesannya Ibu dari kegiatan kemarin terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah dilakukan? Menurut saya kemarin itu kesannya Ibu, saya sudah berusaha kan, dan kayaknya mungkin memang menurut saya sudah sedikit lah, cukup berhasil sebenarnya, sudah dapat tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah dapat nilai berapa ini berarti dari target yang sudah Bu Alif targetkan itu dapat nilai berapa? Ya, kami sudah di atas 67% gitu lah. Luar biasa. Mereka boleh diceritakan Bu Alif apa yang memuaskan dari pembelajaran kemarin? Jadi pembelajaran kemarin, saya itu kan untuk pembelajaran psikologi itu kan keaktifan siswa termasuk lumayan rendah lah ya Bu. Nah, untuk kemarin itu walaupun belum terlalu signifikan, tapi keaktifan siswa itu sudah ada peningkatan lah, itu sudah memuaskan bagi saya. Dari segi Dibandingnya kemarin. dari pembelajaran yang lalu-lalu. Kalau dari Bu Alif sendiri? Kalau saya merasanya itu, saya kan kalau memulai pembelajaran itu kadang masih itu loh Bu, masih kurang rapi gitu loh Bu. Untuk kemarin itu sudah saya usahakan lah untuk bisa memberi pertanyaan pemantik, motivasi seperti itu. Jadi merasa lebih baik dalam pembelajaran seperti itu. Terus adakah hal-hal yang kurang memuaskan nih dari kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau yang kemarin itu Bu, waktu memberikan pertanyaan pemantiknya ya mungkin pertanyaannya kurang apa ya Bu, kurang kontekstual apa ya Bu ya. Oke, terus waktu memberikan motivasi berupa video, nah itu videonya nggak bisa diputar ternyata. Jadi kalau ada video nyala itu suara tidak keluar. Lah, kalau suara keluar video tidak mau muter gitu seperti itu. Jadi kendala di situ ya cukup membuat anak-anak jadi tidak kondusif seperti itu. Tapi kemarin Bu Alif bagus kok untuk penanganannya ya. Terus terkait dengan kompetensi yang sudah dicapai murid ini, kira-kira menurut Bu Alif anak-anak sih untuk hasil LKPD-nya gitu. Nah, hasilnya mereka kan ada yang membuat Canva, ada yang ditulis di LKPD itu sudah lumayan itu lah Bu, sesuai dengan apa yang harusnya dicapai gitu. Tapi memang saya belum memberikan itu karena waktu gitu Bu, tesnya belum saya berikan dari LKPD gitu. Jadi mungkin kurang memotret secara individu nopo gitu. Menurut Bu Alif nih apa yang menjadi kesulitan murid ini terkait kemarin tadi kan menilai 70 80 ya anak-anak untuk ketercapaian apa yang diharapkan oleh Bu Alif. Nah, menurut Bu Alif ini kesulitan apa yang ada dari murid sehingga mereka itu masih kurang aktif lagi, pengennya lebih aktif lagi gitu. Menurut saya itu karena materi ini kan materi yang abstrak Ibu, nggak konkret. Jadi ketertarikan siswa untuk materi itu juga tidak terlalu, ya bukan tidak terlalu besar, belum gitulah. Ternyata yang untuk kemampuan saya untuk memotivasi dan memberikan pertanyaan pemantik juga itu yang membuat mereka belum bisa aktif dalam pembelajaran.
karena mereka merasa kurang kurang konteks dengan pembelajaran yang akan dilakukan seperti itu. Jadi kurang lebih mengenal lah Mengenal, mungkin ya, iya. anak-anak kurang bisa tahu manfaat belajar ini apa gitu. Oke. Dari faktornya ibu sendiri ini, apa yang menjadi kesulitan Bu Ali dalam meningkatkan motivasi belajar? Kalau menurut saya pribadi itu saya kurang tadi memberikan pertanyaan pemantiknya kurang kontekstual dengan anak itu loh. Jadi mereka itu tadi seperti yang saya bilang nggak apa sih gunanya kayak gitu kan. Terus untuk memotivasi ke dalam itu salah memberikan motivasi itu, memilih sesuatu untuk menjadi motivasi itu kadang saya mungkin kurang tepat memberi motivasi seperti itu. Terus mungkin lebih itu tadi yang tepat itu seperti itu. Kemarin kan Bu Alif itu sengaja menampilkan video pembelajaran dari YouTube yang dalam rangka meningkatkan motivasi belajar supaya pembelajarannya lebih menarik lah intinya begitu ya. Terkait dengan video itu menurut Bu Alif sendiri bagaimana pelaksanaannya kemarin? Videonya, oke. Kalau sebetulnya isi videonya kan sudah sebetulnya itu Ibu sudah bagus lah. Tapi itu tadi karena kita ada kendala dalam memutar, jadi kan anak-anak langsung ya buyar gitu loh Bu. Jadi yang tadinya mau tertarik banget jadi hilang semua. Oke, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Dari kesulitan tadi itu yang Bu Alif sudah sampaikan, kira-kira kedepannya nih apa yang akan Bu Alif lakukan untuk menghadapi permasalahan yang tadi meningkatkan keaktifan dalam proses belajar. Untuk yang karena tadi memotivasinya saya kurang begitu bagus itu Ibu. Materi yang abstrak ini yang konkret mau dikonkretkan gitu loh Bu. Saya mau meminta mereka tuh nanti membuat model DNA. Model DNA itu agar tadi yang Biar konkret, biar mereka jadi akan aktif semua dan mereka merasa ini asik gitu lah Bu. Nah untuk saya pribadi ini nanti akan lebih mencari apa ya Bu, mencari ilmu lagi lah intinya bagaimana sih cara memotivasi, bagaimana membuka kelas, memberikan persepsi yang lebih bagus lagi, bisa sharing dengan sesama rekan sejawat atau nanti bersama kombel di sekolah kan nanti ada setiap bulannya ada kegiatan seperti itu. Berarti nanti akan ada penilaian produk ya? Iya. Oke, diharapkan nanti dengan membuat produk anak lebih tertarik dan lebih paham lagi gitu kan ya. Nah terakhir di Bu Alif terkait hal yang sudah mantap tadi dari proses pembelajaran kemarin mana yang akan Ibu Alif pertahankan? Yang saya pertahankan insya Allah itu konsistensi pemberian motivasi dan persepsi yang tepat itu. Walaupun saya kan memang itu tadi ikut kalau mau mengawali pembelajaran kalau yang apalagi kalau masuk kelas posisi kelasnya sedang tidak tidak kondusif itu kan kadang seperti lah itu tetap akan saya konsistenkan memberikan motivasi dan persepsi yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Tadi yang mau dipertahankan nih, nah sekarang yang mau ditingkatkan. Jadi itu dari Bu kemampuan untuk bisa melawan itu kan yang saya pertahankan kan baru keberadaan motivasi dan persepsinya itu loh Bu. Tapi yang mau ingin saya tinggalkan itu kualitas motivasi dan persepsi yang saya lakukan. Kalau yang tadi saya merasa kurang sekali gitu. Yang kemarin Jadi itu yang itu ya pertanyaan pemantik iya, ya. semuanya kan kurang gitu loh Bu. Itu jadi yang mau saya pertahankan adalah itu selalu ada dan yang mau saya tingkatkan adalah kualitas dari itu. Dari pertanyaan pemantiknya, dari video motivasi yang diberikan atau pemberian stimulus kepada siswa. Kira-kira hal apa ini yang akan Bu Alif lakukan untuk mencapai itu tadi? Untuk mencapai ini berarti saya akan memaksimalkan komunitas-komunitas belajar atau itu juga pembelajaran di PMM kan juga banyak yang bagus. Nah, jadi sering dan meminta saran atau sharing dengan rekan sejawat itu yang kayaknya lebih langsung mengenal gitu ya, karena mereka juga menghadapi hal yang sama. Sama ya, berbagai pengalaman. Baik, tadi sudah refleksi ya Bu Alif. Sekarang saya meminta izin memberikan umpan balik kembali, boleh? Iya, boleh. Itu yang dihadapan Bu. Oke, siap.
Jadi dari observasi yang saya lakukan kemarin di kelas, Bu Alif, kemarin kan Bu Alif sudah menentukan arah pengembangan dirinya ya. Bu Alif itu ingin mengembangkan kemampuan membuka pelajarannya yang pertama, kemudian yang kedua, berapa ya Bu ya kemarin ya? Yang kedua adalah meningkatkan motivasi, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dengan memutar video itu kemarin ya. Nah, dari apa yang saya lihat kemarin, luar biasa Bu Alif sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya dan sudah memberikan apresiasi persepsi ya Bu Alif ya, persepsi kemarin. Dan saya lihat memang sudah cukup bagus, hanya saja kemarin kelihatannya terbalik ya Bu Alif ya. Persepsi dulu. Iya, kemarin Bu Alif menyampaikan persepsi dulu, baru tujuan pembelajaran. Kalau menurut Bu Alif sendiri kan, menurut Bu Alif nih, bagusnya tujuan pembelajaran dulu atau persepsi dulu? Kalau saya kemarin sih karena di pembelajaran saya persepsi itu mengaitkan dengan materi sebelumnya. Terus baru menggiring anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Kalau itu ternyata kebalik ya berarti selama ini saya kebalik Bu. Sudah bagus berarti nanti koneksi antara materi yang digandengkan. Yang kemarin dengan yang akan kita lakukan itu digandengkan di persepsi dulu. Lalu kita masuk ke materi kita itu tujuannya ini kayak gitu. Yang hari ini. Gitu. Oh iya, berarti nanti tinggal ke pertanyaan pemantik kelihatannya ya Bu ya. Setelah tujuan pembelajaran barangkali pertanyaan pemantiknya masih satu rangkaian kali ya dengan apresiasi. Pertanyaan pemantiknya lebih kontekstual ya. Nah tadi pada saat Bu Alif menyampaikan tujuan pembelajaran, di situ mungkin Bu Alif masih perlu menajamkan lagi pada anak-anak terkait dengan tujuan pembelajaran. Jangan membaca ini tujuannya kita ini, tapi mungkin perlu diajak berdiskusi atau tanya jawab nih, anak-anak sudah paham belum tujuan kita hari ini gitu, supaya nanti arah pembelajarannya juga anak-anak sudah saya itu harus begini karena saya harus tahu ini gitu mungkin. Terus tapi mungkin sudah bagus ini ya. Terus pada saat memberikan pertanyaan pemantik tadi ya sudah harus sebisa mungkin lebih kontekstual, karena ketika anak-anak memahami itu kan memahami manfaat dari apa yang dipelajari bisa memacu motivasi siswa ya. Nah, paling itu sih kemarin terkait dengan pembukaan membuka pelajaran ya. Nah, kemudian yang terkait dengan arah pengembangan yang kedua, di mana Bu Alif ini menciptakan lingkungan belajar yang bisa memfasilitasi murid sehingga dapat meningkatkan motivasi. Kemarin menyajikan videonya sudah sangat menarik Bu, memang kalau saya lihat isi videonya sangat menarik dan Bu Alif sudah sangat pintar sekali mengambil celah walaupun tidak ada suaranya, dan suaranya terus langsung diisi sama Bu Alif. Jadi yang cerita malah Bu Alif. Saya kira malah itu lebih bagus lagi karena anak-anak justru lebih termotivasi lagi, ingin Bu saya pintar juga nih gitu ya Bu Alif ya. Hanya saja kemarin dia sebetulnya posisi duduk anak-anak kemarin juga sudah bagus, hanya saja ketika Bu Alif menayangkan di depan itu kan anak-anak ada yang duduknya piring gini Bu Alif ya. Jadi nontonnya begini ada juga tugasnya, mungkin ke depan bisa lebih dibuat lebih nyaman lagi. Mungkin pas ketika nonton YouTube ya anak-anak untuk posisinya ke depan gitu mungkin gitu ya Bu Alif ya. Itu sih untuk sementara umpan balik yang bisa saya berikan ke Bu Alif. Nah, gimana ini sebelum saya lanjutkan ke rencana tindak lanjut dari apa yang saya sampaikan tadi, adakah hal-hal yang mau Bu Alif sampaikan? Sudah jadi seperti itu. Sesuai itu. Memang seperti itu. Baik, sekarang kita coba untuk merencanakan tindak lanjut terkait aktivitas kemarin. Terkait dengan pengembangan kemampuan untuk membuka pembelajaran ya. Kira-kira aktivitas pengembangan apa yang nanti akan Bu Alif
ambil supaya Bu Alif lebih pintar lagi, lebih kompeten lagi dalam membuka pembelajaran. Saya mau mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana membuka pembelajaran yang ada KMM atau itu tadi senior-senior di sini rekan sejawat bisa meminta saran-saran dari beliau, terutama untuk yang ini Bu, yang mengajar di kelas yang sama. Itu kan biasanya beliau punya informasi yang ya saling melengkapi lah. Oh ini enaknya begini. Itu mendukung ya Bu ya, berarti kebetulan Ibu punya teman-teman yang punya kelebihan dalam mengelola pembelajaran ya. Mungkin nanti berarti Bu Alif mau meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan tematik ya Bu ya. Ya nanti yang lebih kontekstual itu ya Bu ya. Tujuannya apa berarti ini? Tujuan yang dicapai dengan pertanyaan tematik yang lebih kontekstual Bu Alif. Tujuannya agar dengan pertanyaan yang lebih kontekstual itu siswa peserta didik lebih termotivasi, mereka lebih merasa apa ya, pembelajaran itu tuh konteks dengan saya gitu, bermanfaat sesuai dengan apa yang saya butuhkan, dibutuhkan untuk kehidupan nantinya gitu loh. Ukuran keberhasilannya nih Bu, menurut Bu Alif itu anak yang sudah punya semangat tinggi itu yang seperti apa? Kalau sedang pembelajaran dia itu memperhatikan, terus dia aktif jika dia tidak bisa langsung memberikan pertanyaan seperti itu. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan guru dan teman-temannya. Itu kan kadang ada yang apatis, gurunya bilang apa terus nah kalau dia memperhatikan dan tadi memberi tanggapan, itu menurut saya dia berarti sudah termotivasi. Terus lagi berarti untuk tindak lanjut ke depan sudah jelas ya, Bu Alif akan mengapain tadi? Mencari informasi lagi terkait tadi, memberikan pertanyaan tematik agar memotivasi siswa lebih bagus. Ini kapan mau dilaksanakan kita Bu Alif? Minggu depan. Kemudian terkait dengan ada pengembangan yang kedua ya, tadi Bu Alif kan menciptakan lingkungan yang nyaman lah ya untuk belajar, proses belajar anak. Yang kemarin Bu Alif mengambil video pembelajaran, kira-kira berdasarkan hasil pembelajaran yang kemarin apa aktivitas pengembangan yang akan diambil oleh Bu Alif untuk lebih memotivasi, memperbaiki. soalnya itu berarti akan mencari ini Bu. Kadang itu yang terjadi adalah salah memberi motivasi. Nah ini nanti saya sama akan mencari lagi informasi tentang memberi motivasi yang benar itu seperti apa, untuk materi-materi ini itu motivasinya cocoknya apa itu kan nanti bisa diskusi dengan rekan sejawat sesama guru biologi yang sudah lebih pengalaman tentang hal tersebut. Bahwa ini nggak boleh loh, ini nggak pantas loh Budi, boleh nggak pantas. Ini kurang sesuai untuk materi ini kurang sesuai untuk materi ini. Nah, bisa sharing dengan rekan sejawat. Iya, terkait kemampuan berkomunikasi kemarin Bu Alif dalam kelas itu, menurut Bu Alif sudah ada komunikasi dua arah yang bagus atau yang positif? Komunikasi dua arah itu sudah bagus untuk beberapa siswa. Jadi belum semua bisa diajak komunikasi dua arah, tapi ada beberapa siswa yang dia sudah bisa diajak komunikasi dua arah. Jadi itu memang karena sayanya yang kurang bisa memberi kesempatan kepada semuanya secara merata. Kayaknya kan nanti siswa akan lebih aktif lagi kalau kemampuan Bu Alif mengelola komunikasi lebih bagus lagi di Bu Alif. Mungkin ada keinginan Bu Alif untuk melakukan komunikasi yang tidak. Iya betul, tapi ya itu satu-satu dari terus nanti kalau minggu depan ya minggu depan untuk yang tadi membuka bukan yang pertama yang membuka pelajaran minggu depan di seminggu lah yang pertanyaan tadi ya. Jadi mungkin untuk minggu berikutnya atau ini berarti minggu depannya lagi ya? Jadi untuk satu minggu lah insya Allah untuk depannya lagi minggu depannya lagi
Berarti nanti Bu Ali punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lah ya. Terus tujuan apa yang udah dicapai kalau Bu Ali sudah meningkat kemampuan berkomunikasinya? Bisa berkomunikasi dengan siswa dengan lebih baik. Ini memberikan itu tadi Bu, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk bisa menyampaikan, untuk bisa berpendapat dan menanggapi informasi yang mereka dapat. Karena kemarin menurut pengalaman itu ada beberapa siswa yang apatis gitu. Ada informasi apapun sekarang gitu. Ada beberapa yang, contohnya kemarin waktu penutupan, sebelum penutupan itu ketika refleksi, ada banyak sekali yang bertanya. Ada, tapi ya anak itu bertanya sampai tiga pertanyaan, tapi ada anak lain yang diam aja gitu. Yang paling sulit itu Bu, Nanti kata Niku lah. kulit-kulit yang pendiam. Ya, mungkin itu memang perlu keahlian, tapi ya semoga nanti Bu Ali bisa meningkatkan kemampuannya ya. Ukuran keberhasilan menurut Bu Ali, ibu itu akan berhasil tadi mendapatkan kompetensi berkomunikasi itu sama-sama. Ukuran keberhasilan yang Ibu Ali ukurkan untuk anak-anak terkait dengan kemampuan tadi berkomunikasinya Bu Ali. Kan tadi dengan kemampuan berkomunikasi Bu Ali berharap suasana kelas lebih aktif lagi gitu. Nah, ukuran keberhasilannya itu ketika itu semakin banyak siswa yang aktif dalam pembelajaran, dalam tanya jawab itu. Jadi dia merasa tadi kan dengan motivasi yang tinggi, dia ingin tahu, jadinya kan dia memberikan pertanyaan. Atau kalau dia yang sudah tahu, dia menanggapi pernyataan temannya yang kurang tepat seperti itu. Nah, ketika mereka sudah melakukan hal ini, sudah beberapa itu aktif seperti itu, saya rasa sudah kemampuan komunikasi saya sudah bisa berkembang. Biasa ini Wali kemarin sudah bagus, kita berharap kedepannya lebih bagus lagi, terutama dalam pembelajaran dan juga berkomunikasi dengan siswa gitu ya. Oke, untuk Bu Ali untuk diskusinya kita hari ini, saya kira sudah cukup untuk pembicaraannya, dan saya sangat berharap ada komunikasi lanjutan terkait apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Itu saja ya Bu Alif. Terima kasih sampai komunikasinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat untuk saya pribadi, apalagi Bu Alif. Terima kasih Bu Alif. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.